pengadilan tinggi itu kan full post ya, jadi membawahi semua pengadilan negeri di wilayah hukumnya. Gitu. Jadi, dalam 2 kali setahun itu sudah dijadwalkan bahwa pengadilan tinggi yang terdiri dari wakil ketua sebagai koordinator pengawasan dan untuk keadaan-keadaan tertentu Pak Ketua Pengadilan Tinggi berkenan hadir juga untuk melakukan pembinaan 2 kali setahun untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Nah, apa yang kita lakukan? Ya, kita bukan mencari kesalahan ya, walaupun namanya itu pengawasan, tetapi lebih kepada memperbaiki apa yang masih harus diperbaiki, begitu ya. Kita melihat bagaimana kinerja di pengadilan negeri itu sudah sesuai dengan SOP atau belum. Kita kan sudah punya SOP sendiri ya, satu SOP untuk pengadilan seluruh Indonesia, tuh hebat sekali. Jadi kita lihat apakah pengadilan negeri ini, pengadilan tingkat pertama ini sudah bekerja sesuai dengan SOP, kemudian bekerja sesuai dengan kode etik perilakunya masing-masing. Ada kode etik perilaku hakim, kode etik perilaku panitera pengganti, itu semua punya kode etik masing-masing kan ya. Nah, kemudian juga apakah pimpinan pengadilan tingkat pertama ini sudah cukup melakukan pembinaan juga dan pengawasan kepada aparatur-aparatur di bawahnya. Halo Sobat Peradilan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di podcast Organ, obrolan gemilang pengadilan. Tempat ngobrolnya orang-orang mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Peradilan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di podcast Organ, obrolan gemilang pengadilan. Tempat ngobrolnya orang-orang mantap. Ya, mantap sekali. Seperti biasa Sobat Peradilan, kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang pastinya mantap, semantap Ibu yang di samping Rika. Nah, ini kita kedatangan yang mulia Pengadilan Tinggi dari Palembang, Sobat Peradilan. Ini kita kenalan dulu nih. Selamat pagi Ibu cantik. Selamat pagi Mbak Rika cantik. Sama-sama ya, karena wanita ya Bu ya. Boleh dong Bu kenalan sama Sobat Peradilan, ini Ibu siapa nih? Selamat pagi Sobat Peradilan, saya Arta Teresia, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang. Salam kenal. Kalau di Palembang biasanya kalau di kantor dipanggil Ibu apa? Bu Arta. Ibu Arta ya, bukan Ibu Wakil. Bu Wakil. Dua-duanya ya. Jadi di samping Rika ini adalah yang mulia Ibu Dr. Arta Teresia SHMH ya Sobat Peradilan. Jadi memang Ibu sudah berapa bulan Bu pindah ke Pengadilan Tinggi? 1 bulan. Kurang lebih ya Bu ya? 1 bulan. Sekarang tanggal berapa? 14. Sekarang tanggal 14 Oktober. 1 bulan 16 hari. 1 bulan 16 hari. Masih terhitung muda hari-harinya ya Bu ya. Baru 1 bulan belum. Jadi sebelumnya Ibu di mana Bu? Sebelum ini saya Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung. Bangka Belitung. Dari pantai-pantaian ke sini lihat Sungai Musi. Pantai Musi. Tapi kalau boleh tahu Ibu asli mana nih Bu? Saya orang Batak. Orang Batak. Saya Boru Silalahi. Berarti asli di Sumatera Utara. Sumatera Utara. Itu. Nah, kemudian kalau boleh tahu nih Bu, Ibu untuk jadi hakim pertama di mana nih Bu, kesannya di mana waktu pada saat itu? Saya calon hakim dulu ya, tahun 1988. Kamu belum lahir kali ini. Udah nggak tahu di mana itu saya Bu. Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat waktu itu. Di Jakarta Pusat. Tahun 1998 sampai 1992. Kemudian saya diangkat menjadi hakim pertama kali itu di Pengadilan Negeri Ciamis. Kemudian pindah ke Pengadilan Negeri Purwakarta, Pengadilan Negeri Cibinong, Pengadilan Negeri Bandung. Kemudian ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian pertama kali pada tahun 2011 saya diangkat menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkal Pinang. Kemudian
naik menjadi Ketua Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, lulus fit and proper test untuk pimpinan kelas 1 Agustus itu saya menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, kemudian Ketua Tanjung Karang. Tanjung Karang yang di Lampung. Kemudian saya menjadi hakim tinggi pertama kali itu di Pengadilan Tinggi Palembang. Oh, jadi pada saat pertama dulu di PT Palembang, kemudian pindah lagi, ternyata jadi wakil di PT lagi, PT Palembang lagi. Iya. Masya Allah, luar biasa. Dari Pengadilan Tinggi Palembang saya mutasi ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Di situ saya fit and proper test lagi untuk pimpinan pengadilan tinggi dan ditempatkan menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung. Terus ke sini deh lagi. Tapi memang kalau Rika dengerin dari perpindahan ibu ya, memang rata-rata memang di kota-kota semua ya Bu ya. Kalau pengadilan tinggi Ciamis masih tergolong apa Bu? Provinsi atau apa? Kabupaten Ciamis ya. Tapi memang ya masih tergolong memang banyak perkara ya. Perkaranya tinggi nggak sih Bu itu? Tergolong. Seingat saya udah tidak ribuan. Termasuk enggak sampai. Belum. Ya. Tapi memang wah luar biasa berarti ya. Itu untuk ibu sendiri menjadi seorang hakim itu berpindah-pindah. Apakah memang selalu didampingi oleh suami ibu mungkin Bu? Oh enggak, karena dia bekerjanya itu di Jakarta. Kami sudah sepakat karena saya itu kan ke daerah, saya sudah tahu kan apa peta pekerjaan saya itu karena orang tua saya juga hakim kan. Jadi akan lebih baik kalau ya saya yang ke Jakarta dan itu lebih kepada keinginan saya ya. Kalau misalnya dia ikut ke daerah, pertama dia ngapain, orang kantornya di Jakarta. Terus saya kapan ke Jakartanya nanti kan ya. Jadi anak-anak suami itu hanya datang sekali-sekali. Ya paling tidak saat pelantikan gitu ya. Nah selanjutnya ya lebih banyak saya yang ke Jakarta. Jadi di tempat-tempat tugas saya itu saya sendirian. Kecuali waktu anak-anak masih kecil ya. Jadi memang pada saat mungkin kalau sekarang ini memang udah berjauh-jauhan mungkin ya Bu. Mungkin anak ibu sekarang udah ada yang udah menikah ya Bu. Ada satu yang paling tua. Saya sudah punya satu cucu perempuan. Luar biasa. Jadi memang ya wanita karir dong bisa dibilang saya ya. menganggap diri saya wanita karir. Nah kita kan ini sudah kita ketahui ya Sobat Peradilan bahwa kalau kita nggak kedatangan tamu nggak mungkin Ibu jauh-jauh dari Palembang ke sini tanpa sebab ya. Nah jadi Sobat Peradilan Ibu ini datang ke sini untuk melakukan pengawasan dan pembinaan ya Bu ya. Nah kira-kira Bu kita boleh dong berbagi sama Sobat Peradilan. Nah kira-kira rutinitas untuk pengadilan tinggi sendiri itu apa aja nih Bu ke pengadilan-pengadilan? Yaitu untuk melakukan pembinaan dan pengawasan rutin itu namanya ya. Selain dari badan pengawasan, pengadilan tinggi itu kan full post ya, jadi membawahi semua pengadilan negeri di wilayah hukumnya gitu. Jadi dalam 2 kali setahun itu sudah dijadwalkan bahwa pengadilan tinggi yang terdiri dari wakil ketua sebagai koordinator pengawasan dan untuk keadaan-keadaan tertentu Pak Ketua Pengadilan Tinggi berkenan hadir juga untuk melakukan pembinaan 2 kali setahun untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Nah, apa yang kita lakukan? Ya kita bukan mencari kesalahan ya walaupun namanya itu pengawasan, tetapi lebih kepada memperbaiki apa yang masih harus diperbaiki begitu ya. Kita melihat bagaimana kinerja di pengadilan negeri itu sudah sesuai dengan SOP atau belum. Kita kan sudah punya SOP sendiri ya, satu SOP untuk pengadilan seluruh Indonesia, tuh hebat sekali. Jadi kita lihat apakah pengadilan negeri ini, pengadilan tingkat pertama ini sudah bekerja sesuai dengan SOP, kemudian bekerja sesuai dengan kode etik
perilakunya masing-masing. Ada kode etik perilaku hakim, kode etik perilaku panitera pengganti. Itu semua punya kode etik masing-masing kan ya. Nah, kemudian juga apakah pimpinan pengadilan tingkat pertama ini sudah cukup melakukan pembinaan juga dan pengawasan kepada aparatur-aparatur di bawahnya gitu. Jadi ini pengawasan yang berjenjang, ya kan? Pengadilan tinggi datang, ini Pak Ketua, Pak Wakil atau Ibu Wakil, apakah sudah melakukan pengawasan secara berjenjang di sini? Karena mereka juga wajib melakukan pengawasan yang sama. Nanti pengadilan tinggi kemudian memeriksa, memperhatikan apakah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan pengadilan tingkat pertama itu sudah Dilakukan proper atau sudah layak, sudah cukup atau belum gitu ya. Nah, kemudian juga kami harus mengingatkan kepada semua aparatur pengadilan mengenai Perma 789 tahun 2016 ya. Itu nomor 7 tentang disiplin, nomor 8 tentang pengawasan melekat, dan nomor 9 tentang penanganan pengaduan, di mana di dalamnya itu ada tentang whistleblower juga ya. Jadi juga ada maklumat Ketua Mahkamah Agung. Kita sudah punya aturan, punya pedoman yang cukup. Tinggal bagaimana kita menjalankan aturan dan pedoman itu dengan sebaik-baiknya, dengan ikhlas dan bertanggung jawab. Nah, itulah salah satu objek pengawasan kami. Itu termasuk di pekerjaan teknis maupun administrasi. Gitu. Jadi memang bukan mencari kesalahan ya Bu ya, Bukan. tapi memang memperbaiki. Iya. Dan juga mungkin memang butuh juga ya pengadilan negeri memang dilakukan pengawasan seperti itu, karena kalau Harus, nggak iya. seperti itu siapa yang mau, Mereka tidak akan tahu apa yang harus diperbaiki. Atau seperti misalnya tentang anonimisasi putusan, bahwa dalam perkara-perkara tertentu itu nama terdakwa, terus nomor perkara, alamat, identitas itu harus ditutup. harus Prinsip kerahasiaan, ya kan? Misalnya dalam perkara kesusilaan, perkara anak, ya itu tidak dipublikasikan identitasnya. Perkara KDRT mungkin juga ya Bu ya, itu dipublikasikan atau tidak Bu? KDRT juga, tetapi sekarang yang terbanyak pada saat ini adalah kesusilaan dan anak kan. KDRT masih hitungan jari lah. Yang saya prihatin adalah masih banyak yang belum mengerti pentingnya anonimisasi ini, gitu. Padahal aturannya itu sudah jelas. Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung, saya lupa nomornya, yang apa saja yang harus ditutup gitu. Jadi kalau misalnya malas baca, pas melakukan mengunggah putusan, Kadang masih ada. tinggal baca aja di sebelah kiri ini, sini ngetik gitu loh. Nah itu juga salah satu temuan yang paling banyak di setiap PN ya, bahwa anonimisasi itu belum dilakukan dengan baik, padahal itu menyangkut kerahasiaan. Itu harus diutamakan sebetulnya. Jadi untuk para ketua yang mendengarkan podcast ini, tolong untuk melakukan pembinaan lebih fokus lagi mengenai anonimisasi ini, supaya di masa yang akan datang tidak ada lagi alasan lupa atau belum tahu aturannya gitu ya. Kadang juga kan misal kalau kita di PN ya Bu ya, mungkin peruangan juga melakukan pengawasan juga oleh hakim, tapi hakim kita sendiri. Hakim pengawas bidang. Hakim pengawas bidang. Ya. Nah mungkin juga masih ada kekeliruan mungkin dari hakimnya, mungkin diperbaiki lagi oleh hakim tinggi. Seperti begitu ya Bu ya. Saya kemarin bilang kan, hakim pengawas bidang itu juga harus fokus. Yang diperiksa itu harusnya hal-hal yang penting, bukan mengenai AC kurang dingin, terus ada
kemarin ada Kurang rapi bukan mungkin. bukan yang Berdebu. bukan yang makan rayap. Ada rayap gini. Itu bukan nggak penting, tetapi harusnya tidak perlulah seorang hakim pengawas bidang yang menemukan itu dan kemudian melaporkannya. Iya juga Itu setiap orang yang duduk di ruangan itu kan udah lihat, oh ini ada rayap, lapor ke bagian umum, di ruangan saya ada rayap, tolong diinikan, diatasi begitu. Jadi langsung ditindaklanjuti pada saat itu juga. Itu juga berhubungan dengan langsung kemana ya itu biasanya ke kepegawaian? Ke umum. Ke umum. Kasus umum. Nah, umum dan rumah tangga. luar biasa. Kita juga ada apa Bu namanya pantry juga berbicara tentang rumah tangga. Jadi memang fasilitas di PN Batu Raja lumayan udah lengkap ya. Kalau menurut Ibu sendiri udah gimana Bu? PN Batu Raja ini luar biasa. Saya salut bagaimana pimpinan dan aparaturnya itu kekeluargaannya yang pertama ya, itu saya terkesan sekali. Dan karena dengan adanya rasa ikatan kekeluargaan ini tuh kebersamaan kita kan jadi kuat ya. Jadi melakukan segala sesuatu itu juga ikhlas, senang, tidak terasa menjadi beban. Pekerjaan berat itu akan terasa ringan kalau kita mengerjakannya dengan ikhlas gitu loh, dengan bersyukur, bahwa kita masih punya pekerjaan. Kita ingat nggak sama mereka yang berjuang mencari pekerjaan? Masih banyak di luar sana yang butuh. Banyak sekali. Jadi berbahagialah mereka yang masih bisa bersyukur begitu loh. Yang selalu melihat ke bawah, tidak hanya melihat ke atas. Karena hanya orang yang melihat ke bawah itu yang tahu bahwa betapa beruntungnya dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk menjadi seorang hakim itu sendiri, apakah memang sudah menjadi cita-cita Ibu sejak dari kecil atau memang gimana Bu? Gak dari kecil juga, karena saya sampai SMP, SMA itu saya masih kepingin menjadi pramugari. Cita-cita pertama saya itu, karena lihat pramugari itu keren. Seksi. Ya. Dulu sih kesan seksi itu nggak ada ya. Enak dilihat ya. Tinggi dan cantik saya suka saya lihatnya, tapi nggak boleh sama orang tua. Nah, pada akhirnya tuh saya kan suka nganter papi ya ke kantor, ikut nganter ini. Kemudian nggak tahu nanti saya kepingin jadi hakim gitu. Jadi memang sosok ayah lah yang memotivasi Ibu untuk menjadi seorang hakim juga. Kalau boleh tahu sekarang udah nggak lagi pasti ya, udah pensiun berarti ya orang tua Ibu? Papi meninggal waktu menjadi hakim tinggi di PT DKI Jakarta tahun 88. Berarti untuk 87 sorry. 87 ya pada saat itu. Berarti memang riwayat keluarga Ibu banyak yang hakim juga? Enggak. Cuman papi dan saya. Kalau Ibu boleh tahu ibunya berapa saudara Bu? 5. Ibu anak pertama? Iya. Anak pertama. Tapi memang anak pertama itu memang harus mencontoh orang tuanya ya? Tahu enggak juga? Enggak juga. jangan dibuat hipotesa itu. Tapi kayak Rika sendiri, orang tua Rika kan tentara ya Bu ya. Rika tuh dulu disuruh jadi koat misalnya, tapi Rikanya nggak mau. Iya. Kebanyakan orang tua emang kepingin anaknya mengikuti jejak mereka. Nah, bisa dibilang seperti itu mungkin. Memang, tapi orang tua saya sebetulnya mencontoh orang tua saya begitu, menyerahkan kepada anak-anak. Mau jadi apa, passionnya itu di mana. Jadi yang penting menurut saya tekankan kepada mereka, lakukan apa yang menjadi passion mereka, tapi lakukan itu dengan tanggung jawab gitu, bukan asal pilih. Jadi memang bukan hanya selain saya suka mau ini. Jadi apa? Iya. Tapi harus kita benar-benar lakukan itu dengan tanggung jawab. Berhasil atau gagal itu pilihanmu. Jadi do your best. Jadi
mama sama papa ini cuman mendukung kalian dengan semua, dengan doa dan usaha. Selebihnya kalian. Jadi saya mencontoh itu saja. Saya jadi hakim tuh setelah papi meninggal kan. Tahun 88 sampai ini saya masuk hakim tadi saya bilang. Jadi sesungguhnya papi sendiri nggak tahu kalau saya jadi hakim. Jadi Mungkin belum lihat dari surga. Jadi belum tahu ya. Ada nggak sih Bu pengalaman Ibu sendiri yang mungkin menarik nih, apa nih Bu? Apa ya? Menurut saya pengalaman saya itu menarik semua ya. Dan apa ya? Maksud saya mungkin karena saya memang suka sih ya. Saya menikmati begitu. Dan sesungguhnya ya kalau memang, tapi teman-teman suka nggak percaya, saya tuh lebih suka ditempatkan di daerah sebetulnya. Ke Jakarta itu pulang gitu. Perasaan itu semakin ini karena anak-anak juga sudah semakin besar kan, jadi saya tidak harus melihat ini peralatan sekolahnya udah beres apa belum, persediaan makanan untuk seminggu udah pas belum, udah ini belum. Jadi hal-hal seperti itu, bahkan sekarang mereka yang ngurusin saya kan, mama udah makan belum gitu kan ya. Nah, tapi saya ingat dulu pertama kali saya menangani perkara pra peradilan itu. Pertama kali KPK itu digugat dalam perkara pra peradilan oleh ini sekarang sudah berkekuatan hukum tetap ya, salah satu anggota DPR. Dan ini KPK kan waktu itu baru dibentuk ya masih ini. Itu perkara permohonan pra peradilan pertama yang ditujukan kepada KPK. Pertama KPK di ini kan di pra peradilan kan. Putusan itu saya putuskan dan kemudian menjadi salah satu bahan diskusi di pelatihan untuk hakim-hakim tipikor. Saya juga selalu bilang sama teman-teman hakim ya, adik-adik hakim pada saat pengawasan begini ke daerah, jangan ragu untuk konsultasi kalau ada yang tidak difahami. Bukan berarti kami yang di pengadilan tinggi ini lebih pintar, tidak. Cuman kami mungkin jam terbangnya lebih banyak dan kami duluan baca, begitu kan ya. Gak apa-apa, kadang-kadang teknis peradilan itu memerlukan strategi juga loh. Dan bahkan pun kalau tadi katanya tentang pengalaman, mungkin pengalaman Ibu udah berapa banyak ya? Ya alhamdulillah. Yang sudah dilalui ya Bu ya, luar ya, biasa. Bersyukur untuk itu. Nah ini kan selain itu tadi kan termasuk tantangan ya Bu ya. Kalau sebagai tantangan Ibu sebagai wanita karir nih Bu, apa kira-kira? Sebagai wanita yang memiliki anak dan suami mungkin ada tersendiri ya tantangan bagi Ibu. Kira-kira kalau sekarang kan mungkin udah nggak lagi sebagai tantangan, mungkin pada saat Ibu muda dulu. Iya. Memang ini pisah tempat kerja ini. Aduh, pertama kali anak baru 1, umur setahun. Ernest lahir tahun 91. Kemudian saya pindah ke tempat pertama itu jadi hakim itu tahun 92, 1,5 tahun itu yang laki-laki. Anak paling tua. Aduh, gimana ya ini. Pokoknya memang gak bisa tidur. Pada saat itu. Tapi ternyata gampang. Saya diantar ke Ciamis, lapor ke ketua. Terus dicarikan rumah di depan kantor karena suami saya kurang setuju kalau saya agak jauh dari kantor. Bisa lihat anak kan pulang balik begitu. Terus dia pulang ke Jakarta 2 minggu sekali. Kami ke Jakarta, tapi tiap minggu dia datang ke Ciamis gitu ya. Ternyata enak-enak aja gitu. Kalau di jalan nih. Awalnya ya ampun. Dan bayangin aja ya, 2 minggu sekali itu saya nyetir dari Ciamis ke Jakarta bawa suster 1 sama anakku bertiga. Itu 7 jam perjalanan. Memang strong woman, ini bukan lagi wanita karir. Harus. Wanita karir plus strong woman. Tapi memang bukanlah hal yang mudah ya Bu ya, menjadi seorang wanita karir juga. Itu pilihan. Dibarengi dengan menjadi ibu rumah tangga juga. Iya, betul. Untungnya juga saya ketemu dengan suami ini kan pada saat saya calon hakim ya di Jakarta Pusat. Jadi dia tahu bahwa nanti itu akan begini-begini. Ada sih marahnya, ngomelnya ya. Terus kalau ini
kamu berhenti aja kayak saya bayar deh gajimu sebulan itu di sana gitu, jadi 2 kali lipat, 3 kali lipat gitu ya. Tapi ya ini bukan soal uang. Iya, ini mungkin, tapi kadang-kadang juga ya Rik, saya tuh merasa bosen, jenuh, capek gitu ya. Saya cari apa lagi sih gitu ya. Kenapa nggak saya jaga cucu aja, ngomong cucu aja sekarang. Gitu, mau ngapain Tapi sempat lagi? terpikir oleh ibu Oh hal sering, seperti itu. sering, jenuh, terutama apalagi kalau dengan beberapa kejadian yang tidak mengenakan gitu, saya putus asa gitu ya. Apa? Mau kemana kami ini gitu ya? Mau kemana kita ini gitu? Aku ngomong cucu aja kali. Tapi kalau saya bilang itu, misalnya saya cerita sama anak-anak, mama pengen pensiun sekarang gitu ya. Ini, alah mama paling 2 minggu, habis itu pasti kita yang dia udak-udak gitu. Karena apa? Kalau cuti juga kan, saya tuh sibuk. Ini sekarang tanggal berapa sih? Udah pengen masuk kerja lagi. Jadi ya. Tapi memang kalau udah ya Cinta namanya kita sama pekerjaan memang. Dan setiap orang kan pasti jenuh. Rika juga nanti ya, kalau misalnya merasa jenuh, biarin aja. Itu adalah fase yang memang akan kita lalui, yang akan kita alami begitu. Kecuali kalau memang sudah bertekad, ya nggak apa-apa. Memang menarik diri. Kita perempuan yang sudah terbiasa aktif ini, ya sudah biasa bekerja, kalau tiba-tiba harus di rumah, meskipun pekerjaan di rumah itu sebetulnya seabrek-abrek loh, seabrek-abrek, dan itu luar biasa. Jangan salah, nyusun menu itu berat loh untuk saya. Saya lebih suka disuruh nyusun putusan daripada disuruh nyusun menu. makan hari ini. Ampun. Mau dimasakin apa, papi? Terserah. Apa aja deh. Apa aja deh, nurut aja deh, Iya. ikut aja deh. Nggak ada yang ini, nggak ada. Tapi memang termasuk bener juga ya, seperti yang ibu bilang. Kalau seperti Rika sendiri ya bu ya, mungkin walaupun Rika memang nggak di luar kota, tapi memang di sinilah. Kalau Tetap aja kan harus mikirin sebelum ke kantor kan. Tapi memang kalau misalnya seperti Sabtu Minggu itu kan kita full day di rumah ya bu ya. Kayak kalau seperti kayak Rika misal kerjanya di kamar aja main HP. Tapi memang kalau lama-lama sakit kepala itu kalau misalnya kita terlalu sering tidur. Terlalu lama. Kita sudah terbiasa bergerak-gerak, entah itu di kantor nggak ada kerjaan pun kita saling ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Kan memang udah nggak terlalu jenuh lah ibu ya. Iya, ada kegiatan yang harus kita lakukan secara rutin gitu. Kadang-kadang Sabtu Minggu ya, kita bicara Sabtu Minggu ini. Itu kan ada orang sebel kan hari Minggu ya. Masuk Allah udah Senin lagi. Tapi saya bisa loh kadang-kadang seneng dengan hari Senin itu. Iya kadang-kadang tapi gak terasa hari liburnya. Kadang juga merasa gitu. Memang yang namanya wanita juga memang dengan segala moodnya ya sobat. Iya. Kayak laki-laki juga punya mantap. Nah berbicara tentang podcast Ogan, kemudian Pengadilan Negeri Batu Raja. Ibu udah tahu belum kalau Batu Raja ini kampung halamannya Ketua Mahkamah Agung? Tahu dong. Tahu ya. Tahu banget. Saya udah ke rumah beliau loh. Udah ya. Gimana Bu melihat Desa Laya? Gini ya, kalau nggak malu-maluin saya tuh bisa duduk di situ sampai maghrib kayaknya. Suka sekali loh saya. Enak ya. Saya kan bilang tadi saya lebih suka di daerah ya. Itu mengingatkan saya seperti suasana di Pangkal Pinang. Saya kan kecilnya di Pangkal Pinang ya, kelas 3 SD sampai kelas 1 SMP itu saya di Pangkal Pinang karena ayah saya bertugas di Pangkal Pinang. Duduk di depan teras sama ibu kakaknya yang mulia Ketua Mahkamah Agung, ngobrol. Damai banget. Itu apa ya? Tidak di kampung, tapi juga mungkin sudah agak masuk begitu ya ke dalam kota. Ya, kayak suburb gitu. Tapi aduh, saya bilang ibu, sebetulnya saya kalau nggak rasanya mengganggu saya nggak mau pulang. Saya duduk aja di sini ngobrol di teras itu. Mobil juga sekali-sekali lewat ini. Terus nggak ngerti deh. Tapi peaceful gitu loh, tentram banget duduk di situ itu. ini Ketua Pengadilan Negeri Batu Raja itu Bapak Henry Agustian ini kan ini salah satu inovasinya ya podcast ya Bu ya. Jadi memang selain inovasinya Pak Ketua juga itu sering seneng ya
menulis-nulis kata-kata motivasi. Ibu bisa dilihat di ruangan podcast ini penuh dengan kata-katanya Pak Ketua. Jadi rasanya nggak klop kalau misalnya narasumber itu nggak ada kata-kata motivasi, Bu. Jadi Ibu harus ada kata-kata motivasi, baik itu mungkin kata-kata mutiara, kata-kata apa yang hal-hal yang diingat oleh orang tua Ibu mungkin bisa disampaikan di podcast Ogan untuk sobat peradilan. Bahkan juga mungkin untuk hakim-hakim wanita, strong woman yang ingin Ibu sampaikan. Karena memang Ibu pertama kali hakim perempuan yang udah podcast di sini juga, mantap. Mantap memang Ogan ini. Iya. Jadi boleh dong Bu, apa kata-kata motivasinya? Sebetulnya bukan motivasi, bisa dianggap motivasi, bisa dianggap juga prinsip begitu ya. Ini tadi kan saya diminta apa ya? Saya sih lebih kepada berusaha saja untuk berbuat baik ya, untuk tidak nyakitin orang. Itu usaha. Tapi namanya usaha kan kadang-kadang gagal ya. Cuman saya mau berpesan tidak hanya kepada hakim perempuan, termasuk kepada Rika, kepada semua perempuan Indonesia lah. Jadilah perempuan yang tangguh, jangan cengeng. Kadang-kadang seksis ini, perbedaan gender ini, itu lebih kepada perempuannya sendiri yang bikin. Iya kan? Kalau untuk hakim perempuan misalnya, aduh saya jangan jauh-jauh deh, jauh dari ini, anak saya masih kecil. Perempuan sendiri yang membuat dia tidak maju begitu loh. Jadi Rik, jadilah perempuan yang tangguh, jangan cengeng. Perempuan tangguh. Jadi memang ya sih kalau misalnya mungkin Rika bisa dibilang tangguh tapi memang tidak setangguh Ibu. Tapi kan Ibu kan baru udah umur berapa sekarang? Rika umur sekarang mungkin tangguhnya baru segini, Ibu udah begini. Tapi nanti insya Allah bakalan lebih tangguh lagi karena memang pasti bisa. Bisa karena ya? Kamu mau. Jadi memang kalau mau dan berusaha pasti maksimal bisa. Mungkin pasti bisa, luar biasa. Benar. Itu kata-kata mutiara ini Pak Ketua Henry. ini. Lihat, satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan hebat adalah mencintai yang Anda lakukan. Jadi cintai pilihanmu. Jangan pengen jadi hakim tapi pengennya tempatnya deket-deket aja, terus gak pindah-pindah. Loh, gitu. Gak usah jadi hakim aja sekalian Di rumah. Gak kemana-mana. Ya kan? Iya, betul. Rick. Betul sekali. Gak usah jadi. Oke, cukup sekian ya. Ini sebenarnya pengen lama-lama ngobrol dengan Ibu ya. Memang ya luar biasa bisa berkesempatan ngobrol langsung dengan Ibu. Saya berterima kasih juga Rik, kehormatan untuk saya bicara dalam podcast Pengadilan Negeri Batu Raju ini, podcast Ogan. Terima kasih juga kepada Pak Ketua, Pak Henry, adik saya yang luar biasa. Mudah-mudahan Pengadilan Negeri Batu Raja semakin sukses ya, semakin baik, semakin solid dan bisa menjadi inspirasi bagi pengadilan negeri lain seluruh Indonesia, tidak hanya di Sumsel. Iya, luar biasa. Amin. Amin. Oke Sobat Peradilan, mungkin cukup sekian podcast kita pada hari ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel YouTube kita di channel YouTube PN Batu Raja. Nah Sobat Peradilan, mungkin Sobat Peradilan juga yang ingin bertanya-tanya seputar pengadilan bisa banget karena kita ada yang namanya program Bincang Kudai. Jadi program Bincang Kudai itu tanya-tanya seputar pengadilan ya Bu ya, bertujuan untuk seluruh Sobat Peradilan dimanapun berada mau tanya-tanya tentang peradilan. Jadi kita sudah terbuka untuk menerima pertanyaan Bu. Nanti akan dijawab oleh narasumber yang ada di Pengadilan Negeri Batu Raja. Sekali lagi Rika Amon pamit kepada Sobat Peradilan dan juga untuk Ibu, terima kasih sudah berkenan hadir. Oke Sobat Peradilan, mungkin cukup sekian podcast kita pada pagi hari ini. Jangan podcast Ogan, tempat ngobrolnya orang-orang mantap.